Inilah tempat pertama Nabi menerima wahyu. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira yang terletak di kawasan Jabal Nur, dekat kota Mekah. Wahyu ini diturunkan melalui malaikat Jibril saat Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri dan beribadah di gua tersebut. Like dan subscribe jika kamu suka video ini. Kekayaan Nabi Sulaiman tidak memiliki angka pasti, namun beberapa prediksi dari penelitian dan teks-teks samawi menyebutkan total kekayaannya mencapai 500 miliar dolar hingga 2,2 triliun dolar. Sekitar 7.000 triliun rupiah hingga 34.000 triliun rupiah berdasarkan nilai mata uang saat ini. Para ilmuwan mengklaim sumber utama kekayaannya berasal dari penambangan tembaga di lembah Timna, Israel, yang merupakan komoditas paling berharga di zamannya, setara dengan minyak bumi modern. Wallahu a'lam. Jika kekayaan Nabi Sulaiman 34.000 triliun, maka 1% kekayaannya adalah 340 triliun. Itu masih terhitung menjadi orang terkaya di dunia. Maka pantaslah jika Nabi Sulaiman menjadi orang terkaya sepanjang sejarah peradaban manusia. Like dan subscribe jika kalian suka video ini. Inilah 5 turunan iblis dan tugasnya. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pertama, setan Zalanbur. Dia adalah atau setan penggoda manusia di pasar-pasar. Tujuannya agar mereka berlaku curang, bersumpah palsu, mengelabui pembeli, berperilaku boros, atau menghamburkan uang, dan sebagainya. Kedua, setan Sabur. Dia adalah setan penggoda manusia yang tengah ditimpa musibah. Tujuannya agar manusia yang digoda benci terhadap ketetapan Allah tidak sabar dalam menghadapi ujian. Ketiga, setan Awar. Dia adalah setan penggoda manusia berbuat zina. Setan inilah yang membuat manusia merasa indah, tertarik, dan tergoda oleh tampilan lawan jenisnya. Keempat, setan Masud. Dia adalah setan penggoda manusia agar membuat atau menyebarkan berita bohong hoax. Setan ini pula yang membisiki para tukang ramal atau tukang sihir dengan berbagai kebohongan yang dibuatnya. Kelima, setan Dasim. Dia adalah setan penggoda di rumah. Kebiasaannya antara lain turut masuk dengan orang yang masuk rumah tanpa menyebut nama Allah dan mengucapkan salam, sehingga ketika seseorang masuk rumah tak mengucap nama Allah, maka setan ini turut masuk dan terlibat dalam segala aktivitas di dalamnya, seperti makan, minum, tidur, bahkan berhubungan suami istri. Semoga kita dijauhkan dari godaan setan. Amin. Like dan subscribe jika kalian suka video ini. Inilah sumur lokasi Nabi Yusuf dibuang saudaranya. Sumur yang berada di Nablus, Palestina ini diyakini sebagai tempat pembuangan Yusuf oleh 11 saudaranya sewaktu kecil. Tindakan saudaranya itu dipicu rasa cemburu kepada Yusuf. Kisah pembuangan tersebut diabadikan dalam surah Yusuf ayat ke-12. Setelah dimasukkan ke dalam sumur tersebut, Yusuf ditinggal oleh saudara-saudaranya tersebut. Kemudian Yusuf ditemukan oleh kafilah dagang yang kemudian menjualnya di Mesir. Orang yang membeli Yusuf adalah Khidfir, Raja Mesir yang bergelar Al-Aziz. Like dan subscribe jika kalian suka video ini. Inilah sahabat yang dijanjikan surga. Dalam perang Uhud, Talhah bin Ubaidillah berperan sangat heroik, melindungi Rasulullah SAW dari serangan panah dan senjata lain. Bahkan tubuhnya menahan serangan tersebut, sehingga jari-jarinya terluka parah. Ia adalah salah satu dari sedikit sahabat yang tetap berada di sisi Nabi ketika sebagian besar pasukan muslim melarikan diri, dan karena keberaniannya tersebut, ia dijuluki burung elang hari Uhud atau Asyahidul Al-Hayy. Like dan subscribe jika kalian suka video ini. 3 kisah pemimpin zalim yang diazab Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sebelum tonton, jangan lupa bantu subscribe channel ini agar terus bisa berbagi kebaikan. 1. Raja Namrud. Raja Namrud dengan seluruh harta kekayaan, jabatan, kedudukan, dan semua hal yang dimiliki menjadikan dia sombong dan menantang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sikap sombongnya tersebut. Allah memberikan azab di dunia dengan jutaan nyamuk hingga ia sakit selama 400 tahun. Bahkan meskipun ia bersembunyi di ruangan khusus, ada satu nyamuk yang berhasil mengikutinya dan Raja Namrud meninggal dengan azab Allah tersebut. 2. Korun. Kisah Korun dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 76-77, di mana dengan harta yang dimiliki, Korun berlaku sangat sombong dan zalim. Hingga akhirnya Allah mengazabnya dengan membenamkan Korun beserta harta-hartanya ke dalam tanah. 3. Fir'aun. Serangkaian hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Firaun dan kaumnya sebagai balasan atas kesombongan dan penolakan mereka terhadap kebenaran yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Azab ini meliputi wabah belalang, kutu, katak, angin topan, serta hujan darah. Puncaknya, Firaun dan tentaranya tenggelam di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa. Bahagia bercampur sedih, wanita cantik ini bisa dikatakan jamaah haji termuda. Dia berasal dari Cimahi. Dia mengatakan kalau dirinya berangkat haji menggantikan mamanya yang sudah meninggal. Semoga mamanya diberikan pahala dan diampuni dosanya. Amin. Siapa di sini yang ingin naik haji? Ayo doa bareng-bareng. Aminkan. Kalila. Kalila, berapa tahun? 18 tahun. Oke, ini katanya menggantikan orang tua ya? Iya, menggantikan mama. Kenapa? Mama meninggal, jadi dilimpahin ke aku. Profesinya masih sekolah atau? Baru lulus SMA. Oh, lulus SMA. Oke, berarti sendirian atau sama keluarga yang Sama ikut? keluarga. Ini nunggu berapa lama nih dari awal sampai sekarang berapa? Kira-kira mama almarhum Nunggunya? Dari 2013, berarti 12 tahun. Oh, 12 tahun. 12 tahun. Oke, gimana perasaannya menggantikan ibu ibadah haji? Alhamdulillah senang. Seneng ya? Alhamdulillah senang, tapi kalau bisa mah sebenarnya pengen lebih milih mama aja yang berangkat. Lihatlah awalnya.
Bapak ini mungkin mengira dirinya benar-benar di-PHK oleh bosnya. Namun bapak itu terlihat tetap sabar. Bapak itu terlihat pasrah, namun setelah surat itu dibaca teliti, ternyata itu adalah surat bahwa bapaknya dapat hadiah umroh. Seketika bapak itu langsung berterima kasih kepada bosnya. Selamat ya Pak. Ada rezekinya Pak. Jadi Bapak kita serahkan sementara ya Pak. Ada anak Bapak juga, kita panggilin. Siap ya Pak. Jadi Bapak nanti berangkatnya tanggal 9 Desember Pak. 9 Desember, Bapak harus siap. Itu ada kirim Bapak. Ya. Jadi Bapak nanti Bapak berfoto. Kemarin kami bercanda loh Bu. Jangan lupa dijaga sama Bapak. Sehat terus sebagai kesehatan. Sehat selamat dari pagi sampai kembali. Inilah tempat yang dipercaya sebagai tempat dibakarnya Nabi Ibrahim. Menurut beberapa ahli sejarah, peristiwa pembakaran terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam itu terjadi di kota Urfa atau Ur, di daerah Mesopotamia, yang sekarang masuk wilayah Turki. Para ahli sejarah menemukan sejumlah bukti sisa peninggalan Raja Namrud, di antaranya adalah 2 buah tiang besar yang hingga kini berdiri kokoh di kota Urfa. Mereka menyebut 2 tiang besar itu sebagai tempat bertahtanya Raja Namrud. Kolam yang ada di sekitar lokasi itu merupakan tempat pembakaran Ibrahim. Namun, sebagian ahli sejarah lainnya menyatakan 2 tiang besar itu menjadi tempat pembakaran Ibrahim. Like dan subscribe jika kalian suka video ini. Kisah Muhammad Cecep Abdullah, seorang kreator konten kebersihan masjid atau dikenal sebagai cleaner masjid yang diundang untuk menunaikan ibadah haji langsung oleh Kerajaan Arab Saudi pada tahun 2025. Kontennya yang viral membagikan aktivitas membersihkan masjid-masjid kotor di Sukabumi, Jawa Barat, secara tulus dan tanpa bayaran. Akhirnya mendapat balasan luar biasa berupa undangan haji dari Kerajaan Arab Saudi. Kisah Abah Suhendar adalah tentang mantan pegawai PT Dirgantara Indonesia yang banting setir menjadi penjual kopi, lalu diberangkatkan umroh oleh Kapolres Cimahi pada awal tahun 2025. Setelah kisahnya viral, beliau adalah seorang yang sabar dan rajin. Bahkan saat menunggu pembeli, ia sering membaca Al-Quran, yang turut menarik perhatian masyarakat dan media, termasuk Polres Cimahi. Kalau Bapak siap berangkatkan umroh, semoga kita segera bisa berangkat umroh juga. Amin. Inilah gambaran jika kalian berangkat ke Tanah Suci dengan jalan kaki. Bantu like dan subscribe. Semoga kita bisa ke Tanah Suci. Ada orang yang berpikir dibandingkan menunggu 30 tahun antre haji reguler. Ternyata jika diukur menggunakan Google Maps, hanya butuh waktu 3 bulan untuk bisa menuju Makkah. Ada yang mau coba? Tulis di komentar. Subhanallah, lihatlah, nenek Emma 93 tahun, masih semangat ibadah di Tanah Suci. Sebuah pelajaran bagi kita yang masih muda untuk tetap semangat, semoga bisa ke Tanah Suci. Lihatlah betapa hokinya bapak ini. Ketika banyak orang sedang merebutkan sebuah kotak hadiah, bapak ini dengan santainya berjoget di belakang. Namun, siapa sangka hadiah itu terjun bebas di tangannya. Bukti kalau rezeki tidak akan tertukar.